tawayang nyo tarui nantakana nyo tarui kena mode itulah si Qais iko cinta kepada si Laila dek saking cintonyo pernah ditanya dek orang kepada Qais, wahai Qais, kini yang bagi tawaran kepada engkau, apakah kamu mau kepada saya beri kamu dunia dan seisinya, atau kamu lebih mencintai si Laila? Kok dunia seisinya, isinya ameh, isinya berlian, tahta kerajaan auto Mercedes-Benz, Innova, Fortuner. Kok dunia apa? Akini Laila. Nama nak dipilih ya? Dunia seisinya atau si Laila? Kata si Qais kau, Al-Qais, wahai saudaraku, saking cintanya Qais kepada si Laila, debu yang menempel pada selendang Laila itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Cinta mati mana tu bu? Debu yang menempel di selendang Laila, di kulit Laila, lebih saya cintai daripada dunia dan isinya. Kalau ibu pak kau saki ulah tindak kau, kena saki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nan gilo atau bu gilo haratu anak manggaleh dijujuannya bamperai, dijujuannya pelo, dijujuannya bawang labangka kuduk jo kapalo dagara bakorban untuk haratu. Ndak tentu siang jo malam, pagi-pagi subuh tadi orang basumangat pai ka masaji, inyo basumangat mambok pelo. Ibu. Baik koi ibu apa rahimakumullah. Kalau orang dan manusia kalaulah terpaku suko cintonyo kepada sesuatu, maka dia siap berkorban. Ibu le siap berkorban. Insyaallah. Kalau ditembak orang kini ke masjid jihad, mati atau tauhid bagi roh, iman. Jawab, iman atau mati, Islam atau mati. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah batang kayu. Duduk di bawah batang kayu, dia suatu peperangan, maka ketika itu datanglah seorang Yahudi yang namanya Duksur. Jangan Bu, Duksur. Maka ketika itu Duksur menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, pada saat ini tidak ada yang bisa menolongmu, tidak ada yang bisa nangka membantu awak lagi kecuali maaf ambo. Kini ko Muhammad ingin keluar Islam, ingin tauhid, kini ko pedang lah terhunus di lienyo. Siapakah yang akan membantu engkau dari tanganku ini? Aku ingin membunuh engkau wahai Muhammad. Iku Allah ko nak keluar dari mulut tu bu. Allah ko keluarnya dari parangai, keluar dari hati. Ketika tadasa keluar Allah tu namanya iman. Tapi kalau tadasa kaluanan lain, itu namanya nafsu. Ibu apa rahimakumullah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai Duksur, yang bisa menolong aku dari pedangmu ini adalah Allah. Allah yang melindungiku. Ketika itu di kekuatan asma Allah, kekuatan amal, kekuatan ibadah yang ada pada Rasulullah, maka Allah menolong Nabi Muhammad. Maka ketika itu pedang jatuh, maka diambil dari Rasulullah. Wahai Duksur, kini awak babalai. Pedang ada di tangan ambo. Wahai Duksur, siapa yang bisa menolong engkau dari kematian pada hari ini? Wahai Duksur, kata Rasulullah. Kata Duksur, karena ndak beriman kepada Allah, karena kafir, karena musyrik. Wahai Muhammad, hanya kemaafan engkau. Jadi tidak murah-murah lo menyebut Allah tu ketika terasa dulu iman, tauhid. Contoh Duksur tadi, ndeknya nak beriman. Siapakah yang menolong engkau wahai Duksur dari
ancaman aku ini wahai Rasul, kata Rasulullah. Kata Rasul, hanya maafkan engkau wahai Muhammad, maafkan saya, tunggu-tunggunya mereka. Ibu-ibu dapat rahimakumullah. Maka ketika itu Nabi Muhammad memaafkan Duksur, maka dia tidak jadi membunuh Duksur, akhirnya dia masuk Islam. Kemaafan Duksur. Ibu-ibu apa rahimakumullah. Kenapa Rasulullah SAW mampu ditolong oleh Allah ketika tak dasar? Karena imannya kuat, karena rasa cintanya kuat. Ibu-ibu dapat rahimakumullah. Maka kini pagi ko kita harus memisahkan natah jobareh. Batah jobareh bu, nama nan cinta kepada Allah, nama nan cinta kepada dunia. Allah ingatkan tadi berat bu kesenangan dunia. Coba ibu hitung bu. Dari ayat Allah tadi itu kesenangan dunia sebenarnya tu. Jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, hartamu, perdaganganmu, gedungmu, ada 8 kenikmatan dunia, kata Allah, kalau itu yang lebih kamu cintai, kamu sukai, maka fatarabbasu, tunggu. Anan ditunggu bu, akibat hukuman. Kalau awak lebih cinta ibu-ibu, lebih sayang kepada suami, tunggu. Nah, makanya ahbib habibaka haumamma, cintailah sesuatu dengan sekedarnya saja. Boleh jadi pada satu saat nanti orang yang kamu cintai akan membencimu, atau kamu akan membencinya. Dan bencilah sesuatu, ya, bencilah sesuatu dengan sekedarnya saja. Boleh jadi orang sesuatu yang kamu benci pada satu saat kamu akan menyukainya. Ibu rahmatullah. Kalau masalah dunia, nan 8 tadi berapa tadi bu? 8, maka cinta awak, suku awak hanya sekedarnya saja. Nah, maka cinta awak kepada 8 tadi juga kepada Allah jangan 50-50. Itu 50-50. 50-50%. Kan ada orang nyanyi itu, cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Artinya boleh pada Allah. Ini terbagi dua, cinta 50% kepada Allah, 50% kepada makhluk. 8 tadi dah boleh. Mungkin kepada makhluk atau kepada dunia ko 50% tak masalah. Tapi kepada Allah harus 100%. Kini mau tanya ke ibu apa rahimakumullah, berapa persen awak cinta kepada Allah? Kan. Enak, lagi 100%. Tidak rohnya, kena roh. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat cinta, asyaddu. Syadda sangat, asyaddu lebih sangat. Orang-orang yang beriman lebih cinta, lebih sangat sukanya kepada Allah. Kalau kita lebih menyukai sesuatu, berarti kita lebih mau berkorban untuk sesuatu. Kalau ibu 50% cinta kepada Allah, maka dipertanyakan pengorbanan untuk Allah. Nah, jangankan badi kemalati di masjid le. Kutiko kampung-kampung sedang salat, kampung alat tabang keluar sebenarnya. Itu ibu-ibu para rahmat. Berarti tidak yakin awak siapa yang menentukan mati. Waspada yo bu, tapi jangan kita menantang takdir Allah. Lalu na ibu di rumah ibu takui pergi ke pasar, takui di lantak Honda. Ibu takui pergi ke Padang, takui oto jatuh jurang. Aduh, jurang mati sediang lalu. Yo, maka fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Waspada para lu. Nah, hati-hati para lu. Nah, tapi jangan menentang daripada takdir Allah.
di mawak kamati aina ma kuntum tutrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyada. Di masa saja kita berada, kata Allah, kamu akan mendapati kematian walaupun kamu lari berlindung dari kematian, dia akan menemui. Ibu bapa rahimakumullah, maka cinta kita kepada Allah 100%. Ada sebuah kisah, ada namanya dulu kisah Al-Qais sama Laila, sehingga dikenal dengan kisah Laila Majnun. Anu ibu, Laila Majnun. Ibu-ibu apa rahmatullah, kalau dari kata-kata Laila Majnun, kita balik kepada bahasa Arab, Laila adalah seorang perempuan. Kalau dalam bahasa Arab, perempuan ku muannas, tanda-tanda muannasnya adalah ta marbutah. Laila seorang perempuan. Majnun seharusnya majnunah. Nah, seharusnya majnunah, perempuan yang gila. Tapi kenapa itu Laila Majnun, perempuan gila? Majnun dengan kalimat muzakkar. Muzakkar menunjukkan laki-laki. Menurut ibu, Laila Majnun, Laila nan gilo atau si Qais nan gilo? Kena do antara Laila dan Qais kan? Ibu apa rahimakumullah. Suatu ketika si Qais kau jatuh cinta kepada si Laila. Dek sangat cintanya sehingga tagilo-gilo sehingga stres. Kena ada orang tu. Cinta patah di tengah jalan, putih di tengah jalan. Nah, kena do. Sampai memanjat tinggi yang gai. Iya. Nanta waya inyo tarui, nanta kana inyo tarui. Kena. Mode itulah si Qais. Si Qais iko cinta kepada si Laila. Dek saking cintanya pernah ditanya dek orang kepada Qais, wahai Qais, kini yang bahagia tawaran kepada engkau. Apakah kamu mau kepada saya beri kamu dunia dan seisinya, atau kamu lebih mencintai si Laila? Kau dunia seisinya, isinya ameh, isinya berlian, tahta kerajaan, auto Mercedes-Benz, Innova, Fortuner. Kau dunia apa? Akini Laila. Nama nak dipilih dunia seisinya atau si Laila? Kata si Qais kau, Al-Qais, wahai saudaraku, dek saking cintanya Qais kepada si Laila, debu yang menempel pada selendang Laila itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Cinta mati mana aku bu? Debu yang menempel di selendang Laila, di kulit Laila, lebih saya cintai daripada dunia dan isinya. Kalau ibu pak aku, saki orang tindak kau, jangan saki ya. Nah, maka ibu apa rahimakumullah, maka dari kisah Laila Al-Qais itu adalah melahirkan suatu sikap yang baik, namanya istiqamah. Ibu lah istiqamah dulu mencintai suami awak. Kalau nak istiqamah, ibu nak jadi sampai gini dia. Enak? Lama cari 10 tahun lewat. Baik itu pula apa-apa. Orang yang cinta berani berkorban, berani istiqamah. Orang yang suka berani berkorban, berani istiqamah. Kepada manusia baru ibu Al-Qais, apalah manusia kota terbuat diciptakan oleh Allah dari air yang hina. Kemudian Nabi Adam dulu tercipta dari tanah, minha khalaqnakum ilaiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kayak bu, tu ayat Al-Quran tu bu, arti tu bu. Dari tanah kamu diciptakan, kepada tanah kamu dikembalikan, dari tanah kamu dibangkitkan, dikeluar. Apalah cinta kita kepada manusia. Bukankah kita tercipta dari air yang hina, kemudian dari tanah, kemudian setelah itu kita kembali kepada Allah. Kenapa kita harus mati-matian untuk manusia? Baik-baik Bapak rahmatullah. Maka orang yang cinta kepada lapan tadi, yo sabana gilo, akan nak jalan.
Aka nak jalan. Cubalah aka jalan. Dikatakan oleh Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Siapa yang jalan, Bu? Orang yang cerdas, kata Rasul. Al-kaisu, tak si al-kais tadi doh. Al-kaisu. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Orang yang mampu mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, menganalisa diri, dan orang yang mau beramal untuk kampung akhiratnya. Kurang cerdas, bro. Jadi orang yang cerdas itu tidak orang ahli politik, bro. Tidak orang partai, bro. Tidak pejabat, bro. Tidak presiden, tidak menteri, tidak wali kota, tidak gubernur. Tidak itu yang cerdas, bro. Siapa yang cerdas, bro? Orang yang mau mengintrospeksi diri. Lah sekian hidup ambo, kehidupan yang ambo jalani, bumi Allah yang saya nikmati, udara, buah-buahan, kesenangan-kesenangan yang saya nikmati. Rasanya hidup ini belum bersyukur kepada Allah. Tak berapa lama lagi waktu yang akan saya jalani dalam hidup ini. Bukankah saudara saya yang seumur dengan saya, saudara saya yang sama tua dengan saya, di antaranya sudah ada mendahului saya. Dulu sama-sama bermain, bersenda gurau, kailie sama kailie, kemudian sama kemudian galak sama galak, manangi sama manangi. Kini gitulah berbeda alam. Awak di atas bumi, inyolah di dalam bumi. Ya, Bu? Kayo, ikonan itu analisa, Bu. Sudah sejauh manakah, sudah seberapakah amal ibadah, dan sudah berapakah amal ibadah saya yang diterima oleh Allah? Sudah berapakah amal ibadah yang diterima lalu disahkan oleh Allah? Iku nampak lalu kita fikir. Dan kita bak kata orang Minang, malam babi minyak, siang babi hari. Nah, malam babi minyak, siang babi hari. Wakatu wabi, umu wabi, amal wabi, tanaku wabi. Tapi hasilnya tidak ada menurut Allah ikut. Maka Bapak rahimakumullah, tanamkan di dalam diri kita. Dunia ini kita cintai, kita sayangi sekedarnya saja. Tapi tujuan saya adalah lebih mencintai Allah. Boleh kita berusaha, boleh kita bergiat, boleh kita mencari harta, boleh jadi pejabat, jadi pedagang, petani, tapi sekedarnya saja. Boleh kita jadi guru, sekedarnya saja. Orang yang beriman, dia cintai Allah yang lebih. Maknanya, Bu, amal-amal yang dia kerjakan semuanya diperuntukkan untuk Allah. Nah, diperuntukkan untuk Allah, Pak Ustaz. Ambo petani gua, ambo ke sawah, ambo ke ladang, diperuntukkan untuk Allah. Niatkanlah. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil. Apabila lah selesai mengerjakan salat, bertebaran di muka bumi. Allah nak perintahkan, Bu. Ayo. Maknanya apa? Beribadah dulu, baik, kemudian usahalah. Ada awak kan tidak usaha dulu, baik ibadah. Aku tak balik awak kau. Nah, ibadah dulu, usaha. Tapi kalau kita minta tolong pada Allah, apa, Bu? Iyyaka na'budu. Nah, itu tuh, Bu. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami. Maka ibadah dulu, baru kita cari nikmat dan rahmat Allah. Kenapa? Rezeki itu datang dari Allah. Bara banyak orang siang malamnya mencari rezeki sampai letih badannya, sampai kuyu badannya, tapi rezekinya mana dituju, Ibu? Makanya ibu bapak rahmatullah, kita harus yakin, saya yakinnya ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallah rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi. Allah namanya min, Allah yang menentukan rezekinya. Rezeki awaklah ditataan oleh Allah. Lai yakin ibu, tadi malam kita ke basubuk pagi kau. Lai yakin ibu, mako lain jadwalnya, lain ustaz nanti bu. Baiklah. Yakin ibu tadi malam mak sebut indah. Siapa nanti tuan kau? Allah. Pertemuan rezeki Allah yang atur. Kenapa kita lebih suka kepada dunia? Kenapa kita lebih cinta kepada dunia? Padahal kita tidak lebih mencintai Allah yang mengatur dunia. Iyo Allah mengatur dunia lah. Lalu awak Allah yang mengatur kok. Mau unju awak Allah yang mengatur.
Maka Allah ngatur Ustaz, ya Allah menggerakkan seluruhnya. Kaya bu. Lalu Allah mengatur. Kaya. Maka Allah mengatur. Allah tanamkan di dalam diri awak. Wahai Tik Upi, wahai Tik Nurawiyah, lalu lah. Lalu awak. Kaya bu. Tadi kaji akan fasik. Ya. Perbedaannya fasik dengan kafir. Perbedaan fasik dan kafir. Semua ingkar kepada Allah. Ya. Jadi ayatnya fasik nama. Ya, di dalam ayat Allah tadi di akhir surah At-Taubah ayat 24 tadi, kata Allah, ya, in wallah la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak menunjuki orang yang fasik. Tidak ada Allah menyatakan Allah tidak menunjuki orang yang kafir. Nah, Ibu-ibu para rahimakumullah, bedanya fasik dengan kafir. Kalau kafir berasal dari kata-kata kafara. Kafara artinya tertutup. Maka kalau orang-orang kafir itu hatinya lah tertutup untuk menerima Allah. Kok namanya kafir musyrik. Kafir apa ibu? Nah, maka kafir kau terbagi dua. Ada kafir yang keluar dari agama namanya kafir musyrik. Nah, ada kafir yang al-kufru ghairu khuruju minal millah. Kafir yang tidak keluar dari agama namanya fasik. Nah, jadi orang-orang yang fasik itu dikatakan juga kafir. Dikatakan juga kafir. Kenapa? Orang yang fasik tadi kafir kan artinya apa tadi? Tertutup. Orang yang fasik tertutup hatinya untuk menerima Islam demi cinta kenalapan tadi. Tunggu loh, beda kafir di luar Islam apa tadi? Musyrik. Jadi di dalam Islam juga ada kafir. Boleh kita buka nanti. Kita nanti di akhirat bertanya-tanya atau meminta-minta penduduk neraka meminta kepada penduduk surga tentang rezeki air. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma alal ka. Iko kafir di sini disiko ko namanya kafir orang fasik. Nah, maka nam fasik ko samo jo munafik. Nah, itu namanya pisau bamatu duo. Atau kalau di Piaman namanya ado ciga ado baru itu je orangnya itu je barangnya itu. Maka fasik ko samo jo munafik. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang munafik mereka itulah orang fasiko sama dengan orang munafik. Lalu apakah orang kafir yang digolongkan kepada munafik atau fasik? Inyo tahu, inyo paham, inyo mengerti ko perintah tapi tidak dikarajuannya. Ko fasik ko kafir yang fasik. Contoh sambungan ayat yang innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sambungannya sifatnya allazina takhazu dinahum lahwa wa laiba. Tanda-tanda orang kafir yang fasik itu adalah orang yang menjadikan agama hanya sebagai permainan dan olok-olok dan hanya sebagai alat untuk mencari kursi. Kurang fasik aku bu, orang kafir. Ketika kompanye tak dibaca ayat kursi, salah saya kompanye larape kursi, lupa ayat. Aku maknanya bu, larape jabatan, lupa agama mulai. Sehingga pai reses pai kawali, ani celik kawali. Kan enggak kasar ini. Ibu para rahimakumullah. Itulah fasik itu. Nyo jadikan agama hanya sebagai alat untuk mensukseskan dunianya, mensukseskan jabatan, mensukseskan doanya, minta permintaannya. Nah, ada orang di pasar bu, inyo nak salat, inyo nak puasa, inyo nak zakat, kan? Inyo minta-minta mereka, dibacanya ayat. Yo kan ada yo apa kayak yo tip baca ayat orang singgonya orang inyo lah baca ayat lo tahu ayat bacaan tu orang lain yo kok. Aku bangunan ayat jadi itu namanya fasik dan munafik. Jadi itu namanya orang kafir di dalam Islam. Maka orang kafir atau fasik dan munafik maka cintanya kepada Allah nak 100% doh. Itu 50% tadi ibu. 50%. Maka tanda kita orang nak mendapatkan manisnya iman tiga. Manisnya iman merasa senang kita beribadah, merasa senang awak hubungan vertikal dengan Allah, beribadah awak mengadu kepada Allah, rasa senang, sajuk hati, sajuk dikira-kira daripada berhubungan dengan bertetangga, dengan keluarga, daripada baca itu dan kadang kita cerita dapur, cerita pasar, cerita warna, itu kan.
Orang yang menapik manisnya iman, lah biasanya komunikasi aktif dengan Allah. Siapa bu? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallah war rasul ahabba ilaihi min siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada nan lainnya. Lebih cintanya beribadah daripada galak-galak juana. Lebih cintanya ke masjid daripada menonton-nonton di rumah. Ya, lebih cintanya kepada Allah daripada inya berdagang di pasar. Dah masuk suruh bu. Kalau ibu apa rahimakumullah, namun nak keluar silahkan. Ya, kita menunggu suruh ya bu. Nah, itu nampak tamu. Lebih cinta Allah daripada nala. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa fillah. Mencintai sesuatu, mencintai seseorang hanya karena Allah. Cintaku karena Allah, sayangku karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah, kurang menapik manusia iman. Kalau kini kau indah ibu, basobo batamu cinta karena harta, ibu. Buktinya apa bu? Kalau ada orang melamar anak gadis awak, ane ditanya, di mana kau jauh? Awak dari masjidnya bu, ya angkat dia makan anak bu. Kena? Aku cinta karena harta. Nak yakin kepada rezeki datang dari Allah. Tu hamba dulu pak. Kalau jauh nak do, alhamdulillah kini lah. Dapat rezeki. Dah dia pemerintah kan. Nak do tanya doa dulu do. Makanya ibu rahmatullah. Kalau kita tuluskan cinta kepada Allah, takdir karena Allah, semuanya insya Allah selesai. Nah, kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dan ketiga, orang yang mendapatkan manis iman apa? Nyo sangat benci. Ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakraha an uljima ilan nar. Inyo sangat benci kembali kepada kejahatan, mengulangi kemaksiatan, mengulangi dosa, sebagaimana dia benci kalau nanti dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Yo takui awak dicampaan di Allah ke neraka. Yo tidak. Seperti itu juga awak takui maulang kerajonan salah. Awak takui bagunjiang. Benar? Jangan diulangnya bagunjiang tu lah. Awak takui masuk neraka, jangan diulangnya obit rasul tu lah. Seperti itu ibu bapak rahmatullah. Lah, hampir 1:07. Masuk sudut Pak ya. Mudah-mudahan kaji kita bisa bermanfaat. Kita hati-hati, kita waspada dalam hidup ini. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berkorbanlah lebih untuk akhirat, ya. Dan kurangilah kita berkorban untuk dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.